Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, saudara-saudari dan juga anak-anak semua. Kita bersyukur memasuki hari baru. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau bangunkan dengan tubuh yang segar. Kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum aktivitas itu kami lakukan, biarlah kami boleh merendahkan diri, mengharapkan firman Tuhan, boleh mengingatkan kami bagaimana kami boleh beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan juga membimbing kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Senin 7 September 2020 ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak semua, ada seorang penginjil pribumi bernama Sadrah. Ia mengabarkan Injil ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Karangjasa, Purworejo. Dia menggunakan metode pekabaran Injil yang membumi, sehingga banyak orang Jawa tertarik dan menjadi Kristen. Sadrah menggunakan kebudayaan Jawa sebagai metode pekabaran Injilnya. Ia juga menggunakan istilah yang dekat dengan adat dan istiadat Jawa dalam pengajarannya. Pengikut Sadrah menyebut dirinya sebagai golongane wong Kristen kang mardika, golongannya orang Kristen yang merdeka. Merdeka dari apa? Beberapa buku menuliskan kata mardiko menunjukkan kepada bebas atau merdeka dari pemerintahan Hindia Belanda. Juga merdeka dari gereja Belanda. Artinya, menjadi Kristen tidak akan membuat kehilangan jati diri budaya Jawa yang sudah lebih dulu ada. Surat Rasul Petrus yang saat ini kita baca memberi penjelasan soal sikap diri sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah berarti melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan, patuh kepada pemimpin yang pro keadilan dan kebenaran. Itu yang diisyaratkan dalam ayat 13 dan 14. Sebagai hamba Allah juga, Rasul Petrus sekaligus memberi peringatan bahwa menjadi pribadi yang merdeka rupanya menanggung konsekuensi logis untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Apa ukurannya? Kita dapat hidup dengan merdeka, tetapi dalam kemerdekaan yang kita miliki, kita tidak boleh berbuat jahat. Jika melalui kemerdekaan yang kita punya itu justru kita melakukan kesewenangan, maka kita saat itu sedang menyalahgunakan kemerdekaan pemberian Tuhan. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak semua,
Yesus Kristus telah membuat kita menjadi orang yang merdeka. Untuk dapat memerdekakan kita, Yesus melakukannya melalui penebusannya di kayu salib. Kemerdekaan kita sekiranya mendorong kita untuk melakukan dan meneruskan kasih Tuhan kepada sesama. Kita telah dimerdekakan Kristus. Lantas apakah hidup kita justru menjadi tiran bagi sesama? Mudah-mudahan tidak. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu kami menempatkan diri sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari tekanan dosa, dari ikatan-ikatan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami rindu bahwa sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kami juga memerdekakan mereka yang berada di sekitar kami yang tertindih oleh dosa, mereka yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan diri yang buruk. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka dengan cara kami mendoakan mereka, kami melakukan sesuatu yang menunjukkan diri sebagai seorang pengikut Kristus sejati. Bermurah hati, menolong, membantu, memberi penguatan, memotivasi orang-orang di sekitar kami, supaya kami bersama-sama bisa menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Tolong kami supaya dalam aktivitas kami hari ini, kami tidak bersikap sebagaimana orang yang begitu sombong dengan kemerdekaan, dan justru kami malah menekan, menindas, menjadi tiran bagi sesama kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, supaya seluruh hidup kami pada hari ini dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin.